Yuk, saatnya otak-atik mobil lagi. Sesuai judul, ini adalah per suspensi dari produknya YSS dengan tipe comfort untuk Toyota Veloz ataupun Avanza tahun 2002 ke atas. Jadi, ini proses unboxing dan bisa dilihat ya, packing produknya sangat rapi dan juga aman. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini tuh cuma highlight ngasal aja untuk hiburan dan kesenangan saya pribadi. Jadi bukan video tutorial ataupun tips and trick dan segala macamnya. Biar pernah bikin video aja dan syukur-syukur ada yang lihat. Karena didasari rasa kekurang puasan mengenai kenyamanan bantingan suspensi di mobil Avanza saya ini, akhirnya saya mencoba membeli spring atau pir suspensi dari brand YSS dengan tipe comfort. Pikir saya kalau judulnya comfort itu berarti nyaman. Ini saya sudah berada di bengkelnya teman saya, jadi dia juga orang Toyota yang lokasinya juga berada di Denpasar dekat rumah saya. Nah, ini lagi dibongkar, ini suspensi bagian depan. Jadi nanti kita ambil untuk pernya. Untuk melepas per shock breaker bagian depan itu harus di trigger dulu fungsinya untuk menekan pernya agar ada ruang untuk membuka murnya. Honda. Kemudian ini lagi dicek shock breakernya apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Ternyata masih berfungsi dengan baik. Katanya teman saya cara mengeceknya yaitu cukup ditekan dengan kuat, lalu keluarnya juga dia pelan-pelan seperti ini, dan dipastikan lagi nggak ada kebocoran dan berfungsi dengan normal. Ini penampakannya spring atau per dari bawahnya Avanza dan per YSS yang saya beli. Jadi menurut teman saya itu diameternya dari YSS itu dia lebih besar. Tapi saya nggak bisa mengukurnya ya karena saya juga lupa nggak mengukurnya secara pasti untuk diameternya. Dan ini kalau dilihat jumlah uliran dari per YSS itu dia lebih rapat dan lebih banyak jumlahnya. Pemasangan per yang baru ini saya suruh ganjel pakai kain lap untuk di trackernya karena biar tidak lecet di bagian pernya. Pemasangan kembali untuk shock breakernya yang sudah terpasang dengan per baru. Ini untuk yang bagian depan, bagian kiri. Penampakan ketika sudah terpasang per yang baru untuk sebelah kiri bagian depan. Kalau untuk yang sebelah kanannya kurang lebih ya sama ya seperti ini. Untuk pemasangan bagian belakang ini dia lebih gampang, jadi nggak perlu bongkar-bongkar shock breaker lagi. Akhirnya sudah terpasang semua dengan sempurna untuk bagian depan dan bagian belakang, dan ini roda semuanya sudah terpasang. Tinggal diturunkan napak ke aspal dan dikencangin lagi untuk baut-baut di roda. Untuk baut dan murnya sudah dipastikan terpasang dengan benar dengan tekanan yang benar menggunakan kunci torsi atau kunci momen. Ini sehari setelah pemasangan, penampakannya warna putihnya sangat kelihatan sekali. Jujur saya lebih suka warna hitam, tapi itu selera ya. Buat kalian yang like dan subscribe channel saya ini, semoga rezeki kalian dilancarkan. Lanjut, video di awal adalah video di mana saya baru membeli per ini, yaitu di akhir bulan Juli tahun 2024 dan sampai sekarang bulan Februari tahun 2025 saya masih menggunakannya. Saya sudah menggunakannya beberapa kali untuk pulang ke Jawa Timur dan juga untuk pemakaian sehari-hari. Mungkin sekitar 5.000-an kilometer lebih saya sudah tempuh. Per atau coil spring atau spring suspensi atau terserah apa penyebutannya ini saya beli itu lumayan ya, di harga 2,5 jutaan per Juli tahun 2024. Kalau kalian pengen coba-coba beli juga, linknya saya taruh di deskripsi. Lanjut untuk kesimpulannya dibandingkan dengan per original. Yang pertama itu untuk penggunaan di jalan perkotaan yang sangat padat, dimana bentar-bentar itu saya ngegas dan bentar-bentar itu saya ngerem. Per ini itu sangat nyaman sekali. Terus yang kedua, di jalan dengan kontur tanah yang bergelombang-gelombang gitu dan agak dalam, per ini itu bantingannya lumayan enak dan empuk. Terus yang ketiga, pemakaian di jalan bukan tol ya.
yang biasanya itu padat. Biasanya itu saya menggunakannya itu untuk keluar kota dengan kecepatan antara 60 km per jam sampai maksimalnya itu cuman ketemu 100 km per jaman lah, itu karena kondisi lalu lintas. Ini tuh sering saya jalani karena saya tuh sering pulang ke Jawa, terutama ke Banyuwangi. Jadi dari arah Denpasar pulang ke Banyuwangi. Secara keseluruhan, PIR ini tuh lebih enak dan nyaman buat saya. Terus yang keempat, saya pakai di jalan tol. Jalan tol ya, kali ini di jalan tol. Saya itu masuk dari pintu tol Gending Probolinggo dan turun di Surabaya. PIR ini tuh kerasa sedikit ngayun sih, tapi cuman sedikit aja. Dan secara keseluruhan masih nyaman dan stabil. Pada saat berbelok kencang pun juga stabil gitu loh, nggak kayak nggak kayak kepontang-panting gitu. Oke, buat saya PIR ini itu sangat worth dan sesuai dengan yang saya butuhkan. Tapi ini menurut pendapat dan selera saya pribadi ya, pastinya berbeda dengan orang lain. Gitu aja dulu, terima kasih.